Sementara itu, pemirsa, Iran menuntut Amerika Serikat untuk segera mencairkan sedikitnya 50% aset asing miliknya setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang untuk menyelesaikan konflik ini. Tuntutan ini adalah bagian dari proposal 14 poin Teheran yang bernilai total 24 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum Kazem Garibabadi Jumat waktu setempat, dan Garibabadi ini menekankan bahwa aset Iran harus dilepaskan setelah penandatanganan nota kesepahaman ini dan sisanya akan dilepaskan dalam waktu 2 bulan kemudian. Ia juga menekankan hak Iran untuk memperlakukan perbatasan dan juga memungut biaya untuk layanan maritim yang ada di Selat Hormuz dengan mengutip hukum internasional. پولای خود ما هست، یعنی پول کشورهای غربی و آمریکا نیست که بخوایم حالا مذاکره کنیم به ما بخوان انقدر مثلا کمک بکنن یا پول بدن. پول خود ماست. اینا رو آمریکا به صورت غیر قانونی مسدود کرده، اجازه هزینه کرد و یا در اختیار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران نداده به کشورهای صاحب حساب، کشوری که حساب در اونجا. Pemirsa, setiap perang selalu memiliki harga yang harus dibayar, dan kini Presiden Trump tengah menghitung apakah harga tersebut sebanding dengan kursi politiknya yang ada di Washington. Kita akan langsung berbincang dengan mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri periode 2019-2022, ada Bapak Mahendra Siregar. Selamat petang, Pak Mahendra. Selamat petang, Mas Aka. Ya, Pak Mahendra, bagaimana Anda membaca janji-janji Trump khususnya yang ada di depan para petani di Wisconsin ini untuk segera mengakhiri perang Iran dengan cepat? Apakah ini sekedar taktik politik domestik Trump untuk bisa mengamankan suara khususnya jelang pemilu jeda, atau memang ada keinginan agar Trump segera mengakhiri eskalasi di Timur Tengah khususnya? Kalau saya melihat kombinasi dari kedua itu. Jadi memang di satu sisi memang janjinya dia kepada para petani untuk bisa mengakhiri perang di Iran dalam waktu dekat, karena para petani merasakan dampak langsung dari biaya perang itu dalam bentuk harga pupuk dan juga tentu harga BBM yang dipakai dalam produksi mereka maupun juga kehidupan sehari-hari itu meningkat tajam karena penutupan Selat Hormuz. Tapi juga tentunya secara menyeluruh tingkat kenaikan harga, inflasi juga menjadi dampak yang tidak ringan kepada para petani. Nah, tapi di lain pihak juga memang Trump mau tidak mau merasa lebih ditekan dalam konfrontasinya ataupun posisi rundingnya dengan Iran. Karena kalau dia tidak cepat menghasilkan negosiasi ataupun butir-butir perundingan yang bisa disepakati, maka proses dari pengakhiran perang ini bisa berlarut-larut dan sampai kepada bulan November. Lalu tadi juga saya lihat ada clipping dari pemungutan suara terhadap resolusi War Powers, ya, War Powers Resolution di DPR Amerika Serikat yang dimenangkan oleh Partai Demokrat, karena ada 4 anggota Republik yang memihak kepada resolusi ini. Keempat orang itu memang menentang perang. Sebagian adalah karena memang idealisme mereka yang tidak ingin Amerika campur tangan dalam urusan negara lain, tapi sebagiannya lagi juga karena desakan dari konstituen, dari dapil, yang merasakan biaya lebih tinggi dalam kehidupan mereka akibat dari perang itu. Jadi front di dalam negeri politik Amerika Serikat itu memberikan tekanan kepada Trump untuk mengakhiri perang Iran dengan lebih cepat. Iya, meskipun ini Bapak bilang tadi meng-highlight bahwa ini memang kombinasi antara keduanya, apakah Trump sendiri menurut Anda akan serius mau mengakhiri perang atau hanya sekadar strategi komunikasi politik semata jelang pemilu setelah di AS, Pak? Menurut hemat saya serius, hanya memang tentu dia inginkan pengakhiran perang ini tidak dengan mempermalukan dirinya atau Amerika Serikat, ya. Memberikan semua konsesi ataupun memenuhi semua permintaan dari pihak Iran. Kalau itu terjadi, maka tentu Amerika Serikat dan khususnya Trump akan dipermalukan. Jadi memang sedang dicari suatu formula yang bisa mengurangi risiko dipermalukan seperti itu, sehingga perundingan itu juga tetap dilihat
sebagai kemajuan dari posisi Amerika Serikat. Nah, di sini komplikasinya terjadi. Karena saya melihat ada gerakan dari Iran yang melihat tekanan dalam negeri politik Amerika Serikat kepada Trump, mungkin justru membuat posisi Iran menjadi lebih keras lagi dalam memberikan tuntutan-tuntutan. Tadi disebutkan mengenai pencairan dari aset mereka yang dibekukan, juga kompensasi kerugian perang, dan tentu dua yang utama adalah pengelolaan ataupun manajemen pengelolaan dari Selat Hormuz, dan yang paling diutamakan oleh Amerika Serikat adalah pengayaan uranium. Jadi isu-isu ini kami lihat menjadi lebih keras posisi Iran, selain tadi syarat bahwa tidak boleh lagi ada serangan kepada Lebanon, maupun juga tentu Gaza, Yaman, dan semua di kawasan Timur Tengah. Iya. Apakah ini artinya, dengan kata lain, Anda ingin mengungkapkan bahwa Trump mulai tersadar dan mulai menghitung ulang dengan memperpanjang perang ini justru akan menjadi kerugian yang bisa menggemboskan suara partainya, dan apalagi di sisi lain Iran akan mengambil keuntungan dari posisi tawar ini yang lebih menjanjikan lagi di meja perundingan nanti? Ya, saya lihat beberapa kali dia secara sengaja atau tidak sengaja spontan menyatakan agak menyesali gitu dari awal kenapa masuk dalam peperangan ini, dan kemudian jadi sulit bagi banyak orang dan tentu bagi konstituen politiknya, dan pada saat sekarang menjadi sulit untuk keluar. Tapi seperti saya katakan tadi, dia tetap berharap ada exit strategi yang tidak sampai mempermalukan habis-habisan Amerika Serikat. Ini yang belum ketemu ya. Nah, sedangkan di pihak lain, kalau Iran merasa semakin kuat posisinya, dia akan makin menekan. Nah, ini akan menjadikan posisi runding dari kedua pihak ini juga makin sulit tentunya. Tapi Pak Mahendra, di Kongres Amerika sendiri kita lihat tampaknya masih terus menahan diri. Mereka juga belum mengetuk palu terkait dengan kelanjutan anggaran perang ini, lanjut atau tidak. Apa sebenarnya yang menjadi ganjalan terbesar di internal Washington saat ini? Nah, kalau World Powers Resolution ini memang baru disetujui di DPR saja ya. Jadi dari ini mereka akan juga menyampaikan resolusi serupa di tingkat Senat. Nah, kalau kedua-duanya sudah bisa dimenangkan oleh yang mendukung resolusi ini, baru diajukan kepada Presiden di Gedung Putih. Nah, dalam hal itu Presiden boleh melakukan veto, tidak menuruti resolusi ini. Nah, kemudian selanjutnya DPR dan Senat atau Joint Congress itu bisa melakukan veto balasan, tapi agak berat syaratnya karena harus 2/3 menyetujui veto balasan itu tadi. Tapi terlepas dari masalah teknis pemungutan suara dalam resolusi ini, setidaknya kemenangan resolusi ini di DPR Amerika Serikat menunjukkan peta politik yang berubah, yang tidak solid lagi bahkan di dalam kubu Partai Republik sendiri. Ini yang akan menyulitkan Trump menjelang midterm election, dan kalau ini berlarut-larut dan dia kemungkinan risikonya kalah di dalam midterm election, maka di paruh kedua dalam pemerintahannya akan sangat sulit bagi dia untuk bisa efektif. Artinya ancaman terbesar Trump kali ini tidak lagi dari Iran, tapi justru dari ketidakpuasan para pemilih Amerika Serikat tersendiri. Betul, tepat sekali begitu. Dan kalau kita melihat pengalaman Amerika Serikat dalam beberapa campur tangannya ya, atau perang di luar negerinya, selalu diakhiri karena tekanan dalam negeri politik Amerika Serikat. Mulai dari perang Vietnam, kita lihat yang memberikan tekanan kepada Presiden Lyndon Johnson dan kemudian digantikan oleh Nixon, itu adalah para pemilih di dalam negeri. Begitu juga pada saat ditarik mundurnya pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan, yang memberikan tekanan kepada Presiden Biden saat itu adalah politik dalam negeri. Dan memang kalau dilihat secara militer, teknis, sulit saya rasa ada negara lain bisa mengalahkan Amerika. Tapi karena perang di luar negeri itu tidak populer, dan apalagi dampaknya kali ini langsung kepada biaya hidup, kepada BBM, dan kepada pupuk yang adalah dapil kuat para petani Amerika Serikat ini pada pemilihan
Trump menjadi presiden kedua kalinya ini menjadi basis yang kuat sekali, maka risiko politik dalam negeri Trump tinggi saat ini. Di sisi lain, Pak Mahendra, Amerika dikabarkan mulai kehilangan dukungan atau mungkin kendali atas sekutu-sekutunya yang ada di blok-blok Arab. Bagaimana Anda melihat dinamika keretakan aliansi ini, bisa dikatakan semacam itu? Sejauh mana mempengaruhi posisi tawar Trump di meja perundingan nanti? Saya melihatnya memang demikian, terutama yang paling kelihatan itu adalah Oman, ya, yang mengambil sikap sekarang menjadi lebih netral dalam peperangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Semula Oman kita kenal adalah sebagai mediator salah satunya, dan juga sifatnya netral, tapi beberapa waktu belakangan ini justru melakukan pembicaraan dengan pihak Iran untuk pasca perang ini bagaimana melakukan pengelolaan security dan juga pelayanan di Selat Hormuz yang tentu berseberangan dengan posisi Amerika. Lalu kita lihat juga beberapa negara lain seperti Saudi, itu sekarang sudah tidak mau membiarkan wilayah udaranya dipakai oleh pasukan Amerika Serikat menyerang Iran dari sana. Jadi kita lihat beberapa pergerakan perubahan mendasar dari negara-negara Teluk. Dan saya rasa itu bisa dimengerti karena kalau kita lihat selama perang Iran ini, sekalipun mereka memberikan fasilitas basis militer untuk Amerika dan kemudian merelakan wilayahnya dipakai lahan untuk menyerang Iran, tapi pada saat Iran melakukan balasan, pihak Amerika Serikat tidak melakukan pembelaan gitu atau memberikan dukungan penuh melindungi mereka. Jadi mereka melihat ke depan ya mungkin mereka sendiri yang harus melakukan upaya meningkatkan perlindungan bagi keamanan mereka, bukan lagi bergantung kepada pihak dari luar kawasan sekalipun itu superpower Amerika. Artinya negara-negara Teluk ini pun sudah mulai berpikir realistis semacam itu ya Pak ya. Terakhir Pak, sebagai tokoh yang bisa kami sebut sangat paham arsitektur keuangan, Anda sempat memperingatkan terkait dengan risiko stagflasi global di mana pertumbuhan ekonomi dinilai akan stagnan beberapa bulan ke depan jika konflik ini terus berlarut-larut. Seberapa dekat ekonomi dunia ini dengan jurang stagflasi yang Anda sebutkan? Kalau kita melihat tingkat inflasi, saya rasa sudah berlangsung agak merata ya di seluruh dunia. Di Amerika Serikat sendiri kita lihat kalau harga ataupun indeks harga konsumen memang masih di kisaran 3,2% pada bulan Mei kemarin. Tapi kalau indeks harga produsen yang menunjukkan biaya produksi dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu sudah naik di atas 6%, itu tinggi sekali ya. Jadi tinggal tunggu waktu saja biaya produksi yang naik itu akan diteruskan atau di-pass through kepada konsumen. Kita juga melihat hal serupa di negara-negara lain, di Eropa sudah lebih dulu, di Asia juga kita lihat demikian. Dan di samping dengan kenaikan harga tadi, yang kita mulai melihat adalah risiko dari kekurangan pasokan minyak itu sendiri maupun gas. Karena sekarang kita melihat dalam 4 bulan pertama perang Iran, penurunan dari pasokan minyak terutama itu tidak terasa karena adanya pemakaian cadangan strategis dari negara-negara besar. Nah, cadangan strategis ini sudah mulai berkurang. Nah, kalau ini berlanjut terus, maka akan ada risiko juga kepada pasokan dan pada gilirannya tentu kepada harga. Nah, kalau ini berlanjut, ya tentunya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi juga secara umum ya. Kita berharap ini tidak berlarut-larut ya, tapi di lain pihak sampai sekarang kita belum lihat ada jadwal pertemuan lanjutan di Pakistan ya. Jadi kita pun harus antisipasi for the worst walaupun hope for the best. Baik, terima kasih Pak Mahendra Siregar telah berbagi perspektif dan juga analisanya di Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.